Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu validitas construct. Sebelumnya kita sudah membahas tentang validitas content validity atau validitas isi. Nah, sekarang karena validitas isi itu berkenaan dengan konsep yang subjektif dari professional judgment begitu ya. Namun pada validitas construct ini didasarkan pada data empiris yang kita dapatkan saat kita melakukan tryout pada alat ukur kita, sehingga nanti akan didapatkan ketika kita menguji validitas construct pada skala psikologi yang kita buat, maka nantinya kita akan mengetahui apakah benar-benar secara empirik ya, hasil data di lapangan secara objektif itu menunjukkan item-item yang sudah kita susun itu sesuai dengan konstruk teoritiknya atau tidak begitu. Maka kita membahasnya pada validitas konstruk. Baiklah, langsung saja kawan-kawan simak penjelasan berikut ini. Nah, pengertian validitas konstruk itu sebenarnya validitas konstruk itu merupakan bagian dari validitas empirik. Kenapa disebut dengan validitas empirik? Validitas empirik itu adalah estimasi validitas yang didasarkan pada hasil perhitungan data dari sekelompok subjek yang dikenai tes. Hasilnya nanti berupa angka atau koefisien, baik itu koefisien korelasi dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, validitas konstruk ini merupakan bagian dari validitas empirik. Kenapa? Karena validitas konstruk itu didasarkan pada hasil uji hasil tryout kepada subjek penelitian kita. Kemudian hasil tryout tersebut kita pakai untuk apa? Melihat apakah benar item-item yang kita susun itu sesuai dengan konstruk teoritiknya atau tidak, atau sesuai dengan variabelnya atau tidak, begitu ya, menggambarkan variabelnya atau tidak. Kalau menggunakan validitas konten, biasanya kita melihat apakah item itu sesuai dengan konstruk teoritiknya atau tidak. Itu bisa jadi hanya menggunakan penilaian dari professional judgment saja ya, orang yang ahli di dalam bidangnya. Namun ketika kita melihat validitas isi atau validitas skala psikologi dengan menggunakan hanya validitas isi saja, memang belum cukup. Kenapa? Karena belum terbukti secara real di lapangan bahwa item-item itu memang menggambarkan konstruk teoritiknya atau tidak. Maka akan digunakanlah yang disebut dengan validitas konstruk ini gitu ya. Nah, validitas konstruk itu merupakan pengujian alat ukur dengan cara melihat hasil koefisien seberapa tepat tes itu mengukur suatu teoritikal atau konstruk ya, konstruk teoritis dari suatu gejala yang diukur ya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong masalah pengujian alat ukur dengan cara melihat koefisien ya, ketepatan tes itu mengukur konstruk teoritiknya, maka kita perlu menggunakan konsep-konsep statistika ya. Nah, konsep statistika yang kita pakai itu bermacam-macam nantinya ya. Nah, validitas konstruk itu merupakan validitas yang membuktikan tinggi atau rendahnya korelasi antar item dalam skala psikologi dengan konstruk teoritik yang menjadi dasar penyusunan skala psikologi. Jadi, kalau kita melihat apakah benar sebuah konstruk psikologi atau item itu ya. Katakanlah kita menulis item di sini ya. Item 1, kemudian item 2, item 3 katakanlah gitu ya. Ini menggambarkan katakanlah di sini itu ada konstruk teoritik variabel katakanlah menggunakan regulasi diri. Itu ya. Menggunakan variabel regulasi diri. Regulasi diri itu kan punya yang disebut dengan aspek 1, aspek 2 dan seterusnya ya, ada aspek 3 dan seterusnya. Katakanlah hanya 2. Nah, dari aspek ini muncul sebuah indikator. Kalau katakanlah ini sebuah indikator begitu ya, maka indikator ini diterjemahkan ke dalam item-item ini. Ada item 1, ada item 2, ada item 3. Kemudian indikator 2 juga punya disebut dengan item 1, item 2, item 3 dan seterusnya. Nah, kan ini yang kita buat. Item ini yang kita buat ya. Nah,
validitas construct ini menggambarkan apakah item yang kita buat itu sudah sesuai dengan indikator perilakunya atau tidak. Nah, pengujian secara empirik ini disebut dengan validitas construct. Apakah benar item ini gitu ya menggambarkan konstruk teoretik dari regulasi diri atau tidak, itu kita uji menggunakan validitas construct begitu. Sehingga nanti hasilnya bisa jadi item nomor 3 itu hilang, nggak sesuai dengan konstruk teoretiknya, maka kita harus menggantinya atau membuangnya begitu. Nah, yang kita pakai hanya item 1 dan item 2 saja yang menggambarkan konstruk teoretik dari indikator pertama regulasi diri begitu ya. Nah, inilah yang perlu kita cermati, perlu kita ketahui bahwa ternyata memang harus secara empirik itu item-item yang menyusun sebuah skala psikologi itu memang harus benar-benar menggambarkan konstruk teoretiknya. Supaya apa? Supaya benar-benar tepat ya. Selain kita menggunakan validitas isi menggunakan professional judgment, maka kita perlu mengukur secara empirik menggunakan validitas construct begitu. Ini construct validity. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa validitas construct itu adalah membuktikan tinggi atau rendahnya korelasi. Nah, korelasi antar item gitu ya dalam skala psikologi dengan konstruk teoretiknya, ini disebut ini ya. Oke. Yang menjadi dasar penyusunan skala psikologi. Nah, validitas construct ini diuji melalui hasil komputasi interkorelasi di antara berbagai hasil tes dan kemudian diikuti oleh analisa lebih lanjut terhadap matrik korelasi yang diperoleh melalui berbagai metode. Nanti hasilnya itu dibuat dalam bentuk matriks sehingga kita bisa melihat apakah benar item 1 itu menggambarkan konstruknya atau tidak, item 2 itu menggambarkan konstruk teoretiknya atau indikatornya ini atau tidak, item 3 itu menggambarkan indikatornya atau tidak begitu. Nah, validitas construct ini penting dilakukan terutama untuk melakukan evaluasi skala kepribadian. Jadi kalau kita menyusun sebuah skala kepribadian, maka penting kita membuat atau menguji dengan menggunakan validitas construct. Tidak cukup kalau kita hanya menggunakan validitas isi saja ya. Namun kalau seandainya Anda sedang melaksanakan skripsi, katakanlah begitu, memang sebaiknya Anda menggunakan alat ukur yang sudah valid secara konstruk begitu ya. Secara isi dan juga secara konstruk sudah valid begitu. Namun jika Anda menyusun skala baru, maka Anda sebaiknya menyusun validitas isi, kemudian juga sebaiknya menambahkan validitas konstruk begitu ya. Oke. Nah, di dalam pendekatan validitas konstruk itu ada dua ya, ada dua. Konstruk validity itu ada dua. Yang pertama adalah dengan metode multi-thread multi-method dan yang kedua adalah validitas faktorial. Nah, apa itu validitas multi-thread multi-method dan apa itu validitas faktorial? Silakan simak pada penjelasan lanjutannya. Oke. Nah,